Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaskia Sri Fitriani dari kelas 9C dengan nomor absen 34. Pada video ini saya akan melakukan review dari hasil literasi saya membaca buku Perahu Kertas, hasil karya Dewi Lestari dan terbitan dari Bentang Pustaka dengan jumlah halaman 404 halaman. Berikut adalah hasil review dan metode yang akan saya gunakan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang metode yang akan saya gunakan. Metode yang akan saya gunakan adalah metode AIH, yaitu alasan, isi, dan hikmah dari hasil literasi saya selama membaca buku Perahu Kertas ini. Berikut adalah videonya. Pertama adalah alasan. Alasan saya membaca buku ini karena saya merasa tertarik saat saya melihat lemari buku-buku. Meskipun sudah terlihat usang, dari covernya sudah terlihat usang, namun buku ini sudah dapat mengikat perhatian saya karena covernya memang terlihat seperti sederhana namun memiliki arti yang sangat bermakna. Itu membuat saya merasa tertarik meskipun buku ini terlihat tebal, tapi nyatanya tidak membosankan. Awal mulanya novel ini menceritakan tentang persahabatan antara 3 orang, yaitu Kugi, Noni, dan Eko. Eko dan Noni, selain mereka menjalin persahabatan, mereka juga menjalin kisah asmara. Nah, Kugi adalah seorang gadis yang berantakan dan juga seorang penghayal. Oleh sebab itu ia bercita-cita menjadi seorang pendongeng. Ia selalu berhayal bahwa dirinya adalah seorang agen Neptunus. Itulah yang membuat Kugi selalu membuat surat, lalu melipatnya menjadi sebuah perahu kertas dan mengalirkannya ke aliran sungai. Nah, kisahnya dimulai pada saat Noni dan Eko mengajak Kugi untuk menjemput Kenan di stasiun Bandung. Kenan adalah seorang lelaki yang cerdas, artistik, dan juga memiliki cita-cita sebagai seorang pelukis. Namun, cita-cita dan bakatnya itu tidak didukung oleh ayahnya. Itulah yang membuat Kenan memutuskan untuk berkuliah di Bandung, sama seperti Kugi, Eko, dan Noni yang berkuliah di salah satu universitas di Bandung. Nah, setelah pertemuan itu membuat Kenan mulai bergabung dengan persahabatan antara Kugi, Eko, dan Noni. Akhirnya mereka menjadi seorang sahabat. Namun, Kenan lebih dekat kepada Kugi karena Eko dan Noni lebih dulu untuk menjalin hubungan asmara. Karena seringnya berinteraksi bersama antara Kugi dan Kenan, akhirnya menumbuhkan rasa kagum satu sama lain, di mana Kugi yang selalu menulis dongeng-dongeng tapi tidak mengerti dan tidak bisa menggambarkan seperti apa tokoh yang ia gambarkan di dalam dongengnya. Dan Kenan selalu membantu Kugi untuk menggambarkan wujud dari tokoh-tokoh yang diceritakan di dalam dongeng yang Kugi buat. Kedekatannya itu justru tidak mendapatkan dukungan dari Eko dan Noni karena Eko dan Noni tidak mengetahui bahwa mereka saling memiliki rasa. Akhirnya, Eko dan Noni berusaha untuk mendekatkan Kenan dengan saudara Noni, yaitu Wanda, yang sekaligus anak pemilik perusahaan galeri besar di Jakarta. Akhirnya, Wanda dan Kenan menjalin kedekatan. Hal itu membuat Kugi mundur dan menjauh dari Kenan. Dan Kugi bercita-cita agar segera lulus dari universitas tersebut agar dia bisa melupakan Kenan secara perlahan. Namun, lambat laun Kenan tidak sanggup untuk menahan dan menerima sikap-sikap yang Wanda berikan. Akhirnya Kenan memutuskan untuk pergi ke Bali dan menetap bersama Pak Wayan. Butuh waktu lama untuk Kenan dapat memulai melakukan bakatnya tersebut sebagai pelukis. Hingga ia pun menggunakan dongeng-dongeng dari Kugi agar menjadi inspirasi baginya untuk melukis kembali. Kenan akhirnya dekat dengan seorang yang ia temui di Bali, yaitu Lude. Nah, Kugi akhirnya dapat lulus dalam waktu yang lebih cepat dari universitas tersebut. Akhirnya ia mulai bekerja dan ia menjalin hubungan bersama Remy, yaitu bos dari perusahaan tempat Kugi bekerja. Kugi dan Kenan tidak mengetahui bahwa ternyata Remy mengenal Kugi dan Remy pun mengenal Kenan. Namun pada akhirnya hubungan antara Kugi dan Remy harus selesai, juga hubungan Lude dan Kenan pun harus selesai. Hal tersebut membuat Kenan untuk kembali ke Bandung. Setelah pertemuan itu, Kenan dan Kugi mulai menjalin asmara kembali dan mereka merasa senang bisa bertemu dan menjalin persahabatan kembali dengan Eko dan Noni.
Terakhir adalah hikmah. Hikmah dari buku ini adalah lepaskanlah apapun yang kamu miliki, entah tentang pertemanan, persahabatan, percintaan, atau hal-hal yang lain. Seperti quotes yang pernah diberikan oleh Richard, bahwa jika kamu mencintai seorang, maka lepaskanlah. Jika seorang itu kembali, berarti ia memang milikmu. Namun jika ia tidak pernah kembali, berarti ia tidak pernah menjadi milikmu. Maka jalanilah semuanya dengan tabah dan sabar, karena semuanya akan mendapatkan keindahan pada waktunya. Dan apapun yang memang terjadi untukmu akan tepat datang padamu. Tidak mungkin salah alamat, salah tempat, salah orang, apalagi salah tujuan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil review saya membaca buku ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.